Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adita Kela Salsabila dengan NIM 8781968382. Di sini saya akan mempresentasikan modul kurikulum dan bahan belajar ITK dengan modul 1 sampai 12. Pada modul pertama yaitu tentang hakikat kurikulum. Dalam garis umum, kurikulum adalah sebagai program pendidikan yang mengatur dan mengelola segala hal yang berkaitan dengan kepentingan pendidikan. Dalam perkembangan terakhir, dengan orientasi kurikulum berbasis kompetensi, kemudian diartikan bahwa sebagai perangkat pengatur tentang kompetensi dan hasil belajar yang harus dicapai oleh siswa, baik dalam penilaian, kegiatan pembelajaran, serta pemberdayaan sumber daya pendidikan dalam pengembangan kurikulum sekolah. Kurikulum sebagai program pendidikan memiliki 4 komponen, yaitu komponen tujuan, isi atau materi, metode, dan evaluasi. Kemudian, keempat komponen itu memiliki keterkaitan yang sangat erat satu dengan lainnya. Kemudian, pada modul 2, tentang pengembangan kurikulum. Pengembangan kurikulum terdapat 4 landasan utama, yaitu 1. Landasan filosofis, 2. Landasan psikologis, 3. Landasan sosial budaya, dan 4. Landasan ilmu pengetahuan. Pada modul 3 tentang kurikulum TK di Indonesia. Kurikulum pada tahun 1968 dan tahun 1976 pada dasarnya tidak jauh berbeda. Namun, keduanya menunjukkan pengelompokan materi menjadi 8 bidang kegiatan, yaitu 1. Penerapan Pancasila, 2. Bidang bermain bebas, 3. Pendidikan bahasa, 4. Pengenalan lingkungan, 5. Pengembangan ungkapan kreatif, 6. Pengembangan jasmani, 7. Bidang medis, dan 8. Pengembangan pendidikan holistik. Pada modul 4, kurikulum taman kanak-kanak berbasis kompetensi. Terdapat 3 ahli yang mengemukakan pendapatnya. Yang pertama, menurut Spencer, pada tahun 1993, ada 5 kompetensi, yaitu yang pertama motif, 2 bawaan, 3 konsep diri, 4 pengetahuan, dan 5 keterampilan. Untuk menurut Richard, pada tahun 1980, kompetensi merupakan indikator-indikator suatu kinerja yang berhasil dalam aktivitas kehidupan. Menurut oleh Nier, 1999 dibedakan menjadi 3 model, yaitu yang pertama, kurikulum yang berbasis konten atau topik untuk content-based kurikulum. Yang kedua, kurikulum yang berbasis hasil atau kompetensi outcome-based kurikulum, dan 3 campuran kedua model tersebut. Di modul 5, hakikat kegiatan pengembangan di taman kanak-kanak. Untuk kesimpulannya bahwa mencapai harapan dengan cara skala kegiatan pengembangannya harus didasarkan atas pengembangan yang berbasis dan berprinsip pada perkembangan, kebutuhan, dan karakteristik belajar anak atau DAP, yaitu Developmentally, Operatic, dan Practice, dan perhatikan seluruh dimensi tumbuh kembang anak, yaitu holistik. Di modul 6, pengembangan kegiatan pengembangan di TK. Model-model pengembangan kegiatan pengembangan di TK memiliki prosedur yang sangat jelas. Hal ini dapat memudahkan guru dalam mengembangkan suatu model dengan berbagai modifikasi sesuai dengan kebutuhan. Untuk prosedur pengembangan di TK yaitu ada 5 macam. Pertama, metode suara, kedua, metode bentuk dan bilangan, ketiga, permainan spell performance, keempat, pengajaran sentra, dan kelima, pengajaran proyek. Pada modul 7, analisis instruksional. Analisis instruksional adalah proses mengkaji seluruh komponen pembelajaran, tujuan, materi, metode, media, ruang, guru, dan sumber belajar agar berfungsi optimal dan saling mendukung. Untuk tujuan analisis instruksional yaitu untuk mengoptimalkan proses dan hasil belajar dengan memastikan setiap komponen pembelajaran dirumuskan jelas, saling terkait, dan memenuhi syarat pengembangan. Untuk tujuan pembelajaran harus terukur, jelas, operasional, realistis, dan relevan. Pada modul 8, pengembangan alat penilaian di taman kanak-kanak. Penilaian adalah proses sistematis untuk mengumpulkan dan menafsirkan informasi tentang pertumbuhan dan perkembangan anak. Tujuan dan fungsi penilaian, yaitu untuk memantau perkembangan anak secara tepat, mendeteksi penyimpangan, menentukan tindak lanjut, dan mendukung perkembangan alami anak. Kemudian untuk prinsip penilaian, yaitu berbasis perkembangan, komprehensif, edukatif, berkesinambungan, objektif, bermakna, valid, reliable, sesuai program, memperhatikan perbedaan individu, dan mencakup seluruh aspek perkembangan. Pada modul 9, materi kegiatan pengembangan. Pada anak usia 4-6 tahun berada pada masa peka sehingga memerlukan stimulasi tepat untuk perkembangan optimal. Ruang lingkup pengembangan yaitu ada moral dan nilai agama, sosial, emosional, kemandirian, bahasa, kognitif, fisik, dan motorik, kemudian ada seni. Pada pembentukan perilaku melalui pembiasaan, kita bisa melakukan sebagai berikut, yaitu yang pertama kegiatan rutin, kedua kegiatan spontan, ketiga kegiatan dengan teladan, keempat kegiatan terencana. Modul 10, perencanaan kegiatan pengembangan di TK. Prosedur pengembangan silabus. Ada 3 tahap. Yang pertama tahap perencanaan, kedua pelaksanaan, ketiga revisi.
Untuk penggunaan metode pembelajaran, metode harus sesuai tujuan, karakter anak, tema, keterampilan yang dikembangkan, serta lokasi di dalam atau di luar kelas. Kemudian ada pemilihan alat permainan. Alat permainan sebagai media pengembangan harus memperhatikan sebagai berikut. Yang pertama, motorik halus dan kasar. Kedua, emosi dan sosial. Ketiga, bahasa. Keempat, persepsi visual dan auditorik. Yang terakhir ada keterampilan yang berpikir. Modul 11 tentang pengembangan rencana kegiatan pengembangan. Format penyebaran indikator dibagi menjadi 4 bagian, yakni 1. Kompetensi dasar, kedua hasil belajar, 3. Indikator, keempat tema dan alokasi waktu. Selanjutnya ada pengertian dari SKM. SKM adalah singkatan dari Satuan Kegiatan Mingguan, yang merupakan suatu rancangan kegiatan jangka pendek salah satu minggu yang merupakan penjabaran lebih lanjut dari silabus berbasis kompetensi. Pada pengelolaan kelas dan pengorganisasian anak, merupakan dinamika kelas yang membutuhkan kreativitas guru dan harus menciptakan suasana yang bermakna, berkesadaran, dan menyenangkan. Modul 12, evaluasi adalah membandingkan dan mengembangi suatu proses terhadap sesuatu dengan perangkat baik dan buruk. Model dan evaluasi kurikulum adalah 1. Model Cambridge dalam evaluasi kurikulum dikembangkan oleh Louis Taylor. Yang kedua adalah model CIPP, Content, Input, Process, dan Product, dengan mengembangkan programmers dari berbagai dimensi program dengan sejumlah kriteria.